Lebih menarik kah? Apa kita hindarin dulu sampai Ya, market? waktu saya tadi ngomong soal flow analysis, kan ada satu kategori yang bandar kan. Nah, jadi sebetulnya sewaktu market tuh lagi bull rally, maka saham-saham yang bandar ini sangat perform sekali. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendalami lebih jauh, Rita ini salah satu yang paling terinformasi. Enggak lah. Aku kan suka baca. paling jadi tinggal tanya gitu, yang mana nih gitu. Enggak, biasanya kalau saham-saham mau gerak itu kadang suka muncul di koran, suka muncul di media. Ini aku suka bacain. Ini kenapa kok muncul ini terus gitu? Ternyata benar, nggak lama saham itu bergerak. Nah itulah kadang itu yang kadang bikin kita membeli. Nah terus nih ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana pandangan terhadap weighting Indonesia di indeks global seperti MSCI yang masih rendah? Apakah inflow yang terjadi setahun terakhir mencerminkan weighting akan naik? Hal apa yang akan dilakukan supaya weighting itu naik dan foreign dominan masuk seperti sebelum GFC? Great Financial Crisis. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali sih, karena secara faktual betul. Jadi kalau teman-teman lihat indeks-indeks tadi saya katakan Asia Pasifik atau emerging market ini kan, ngomong 15-20 tahun yang lalu ya, tahun 2000-2005an, itu bobotnya Indonesia di indeks-indeks seperti itu mungkin antara 4-5%. Nah, bobotnya Indonesia sekarang itu cuma antara 1-2%. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita melihat perkembangan earnings dari perusahaan-perusahaan yang di bursa, saya nggak siapin chartnya untuk webinar hari ini. Tapi kalau kita melihat sejarahnya earning per share katakan perusahaan-perusahaan di Indonesia gini kan, dari peaknya itu sekitar commodity boom zamannya SBY ya, 2009-2010 yang lalu. Waktu itu earningsnya perusahaan-perusahaan Indonesia di bursa itu bagus sekali. Tapi sejak dari masa itu, dia pelan-pelan tuh tren turun. Ada 1-2 tahun dia sempat naik dikit atau turun lagi. Nah, jadi karena memang drivernya untuk valuasi saham sendiri di Indonesia itu tidak menarik, ini kan. Kalau earningnya turun dengan sendirinya, kalau seandainya harga sahamnya nggak berubah, itu aja PE ratio-nya naik ini kan. Jadi harga saham di Indonesia dianggap lebih mahal. Dan karena itu konsisten tren begini kan, ya akhirnya orang aslinya nggak suka ini, sehingga banyak penyedia indeks provider seperti MSCI, FTSE dan lain-lain itu kemudian memangkas weightingnya Indonesia di indeks-indeks emerging market atau Asia Pasifik. Nah kalau untuk pertanyaan bagaimana cara untuk menaikkan bobot itu, ya performance-nya, earnings-nya perusahaan Indonesia harus lebih baik sih. Ini masalahnya tahun ini mungkin bisa sampai tahun depan, itu mungkin EPS-nya banyak perusahaan Indonesia akan improve sekali karena commodity boom gitu kan. Ini serupa yang kejadian 2009-2010 yang lalu gitu, sewaktu zamannya SBY. Tapi peringatan saya itu, kalau kita menginginkan sesuatu yang sustainable, nggak bisa hanya berdasarkan sesuatu yang oke 1-2 tahun kemudian setelah itu hilang gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya ya dibutuhkan kebijakan ekonomi pemerintah yang mendukung profitabilitas perusahaan di Indonesia. Kalau makroekonominya tuh nggak terlalu sehat, birokrasinya terlalu berbelit, ini kan orang sulit untuk berinvestasi dan sebagainya, ya agak sulit untuk bobot Indonesia untuk naik. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi. Cara ngetahuin siapa jual beli atau yang lagi di atas angin bagaimana? Lihat dari broker summary kali ya? Betul. Broker summary. Terima kasih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sama nih. Reksadana Pinnacle itu bisa beli di mana? Karena di aplikasi Bibit nggak ada. Ayo, John, bisa dibantu nih teman-teman. Oke. Friendly, boleh nggak ya pasang slide-nya tadi yang halaman terakhir sekali ya sebelum thank you ya. Di beberapa aplikasi Alperdi tidak ada. Ya, itu sales contact kita. Jadi seandainya teman-teman agak kesulitan untuk beli, karena di upload kita bekerja sama dengan banyak upload, tapi juga nggak semuanya gitu kan. Jadi kalau seandainya teman-teman agak kesulitan untuk
menemukan reksadana Pinnacle di Upbird, maka bisa menghubungi langsung sales kita. Ada 2 orang, Waldman Utagaul dan Gert Pisara. Oke. Kemudian reksadana yang bisa up to 10% apa aja nih Pak John? Maksudnya? Yang bisa up to, mungkin yang bisa cuan 10% kali maksudnya. Tergantung sikon kali ya. Iya, tergantung market juga sih. Betul, iya. Nah, terus nih pandangan tentang sektor konstruksi nih tahun 2022. Oke, sektor konstruksi itu Ketinggalan banget. Sebetulnya secara garis besar agak parah. Dalam pendapat saya parahnya lebih karena kebijakan pemerintah Indonesia juga ya. Seperti teman-teman ketahui, banyak proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan sektor konstruksi di Indonesia itu adalah proyek pemerintah gitu kan. Iya. Jadi sebetulnya salah satu prestasi Pak Jokowi sebagai presiden dalam pendapat saya itu adalah infrastruktur sih. Akhirnya Trans Java Toll Road jadi, ini kan, Toll Road sepanjang Sumatera jadi dan sebagainya. Itu suatu jasa besar sih terus terang. Nah, pemeran utamanya dalam merealisasikan berbagai proyek infrastruktur itu adalah sektor konstruksi. Cuma masalahnya ini Ibu Sri Mulyani ini pelit gitu dalam membayar tagihannya ini kan. Jadi karena bayarnya dicicil lama sekali, sehingga banyak perusahaan konstruksi yang tadinya terlalu ganggu, terlalu agresif ini kan, ngambilin proyek baru, akhirnya terkuak bahwa balance sheet dia nggak kuat gitu, sehingga kemudian dia terpaksa jualan beberapa proyek yang separuh jadi atau yang udah jadi yang sebetulnya menguntungkan, tapi terpaksa dijual harga murah oleh dia karena dia perlu raising cash. Secara umum ya, untuk saya ini sangat tidak memuaskan sih. Kita sebagai penduduk Indonesia sangat diuntungkan kalau infrastruktur bagus, tapi saya tidak ingin jadi pemegang saham perusahaan konstruksi terus terang kalau seperti itu kondisinya. Jadi mungkin itu sih jawaban saya. Oke, nah kalau misalnya ngomongin sektor konstruksi pasti erat kaitannya dengan properti nih, John. Mengenai properti, kira-kira kamu bullish nggak sih? Kalau aku sih kan biasa kalau habis commodity boom katanya kan most of the time tuh property boom. Saya setuju dengan itu sih Rita. Dulu sewaktu 2008-2009 gitu kan. Benar. Saya masih ingat sih waktu batu bara itu kencang sekali, inflation kencang sekali. Iya. Kalau orang kaya ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol sama orang kaya yang lain, pertanyaannya kamu punya tambang batu bara nggak? Seperti mau tanya apa? Kamu punya tas Gucci atau enggak? Seolah-olah gitu. Jadi waktu itu sih orang banyak duit gini, sehingga mereka untuk spending properti agresif nggak masalah. Itu juga saya yakin akan ada efek positif juga sih untuk sektor properti beberapa kuartal ini. Cuma sesuatu yang saya agak kurang seret dengan properti Indonesia itu, karena affordability-nya tuh udah parah sekali gini. Kalau kita ngomong generasi muda ya, yang anak 20-an tahun atau early 30s, dalam proses ingin menikah gini kan, ingin beli rumah sendiri, itu saat ini susah sekali loh untuk bisa beli sebuah properti di Jakartanya sendiri ya. Dia harus mencari-cari jauh gitu kan, di Tangerang atau di Bekasi atau gimana gini, atau di Depok. Jadi itu yang untuk saya kurang healthy terus terang. Ada satu laporan dari World Bank 2019 yang membandingkan properti Indonesia dengan beberapa negara yang lain gitu dari sisi affordability. Jadi cara membandingkannya itu dia lihat rumah yang standar lah, saya nggak tahu, saya lupa waktu itu, mungkin 2 kamar dan sebagainya, dibanding dengan median income gitu. Jadi rasio harga properti dibanding median income. Ternyata harga properti di Jakarta itu lebih tidak affordable dibanding New York. Karena ya itu efeknya dulu sewaktu boom komoditi zaman SBY, orang beli seperti orang gila gini kan, harga properti itu setinggi langit. Sewaktu komoditi boomnya hilang, harga properti itu nggak pernah crash di Indonesia. Jadi nggak pernah adjust. Dia harus ngikutin
income growth gini kan, dia harus ngikutin pertumbuhan income-nya rakyat gitu, dan pertumbuhan income-nya rakyat nggak terlalu gede. Jadi itu untuk saya beberapa sektor yang mungkin lebih ke sektor premium gitu kan, itu mungkin akan doing very well sih out of commodity boom tahun ini. Tapi yang secara umum yang lain-lain mungkin nggak terlalu terpengaruh positif juga gitu. Itu pendapat pribadi ya. Iya. Oke. Jadi properti boom berarti mungkin ke depannya atau setelah komoditi ini selesai kali ya, atau koreksi ya biasanya. Iya. Oh ya, terus kalau diantara, nah kalau mengenai industrial land gimana John? Ada view nggak? Apa masih kurang menarik karena tahun lalu memang nggak perform juga sih? Ya, industrial tadi sebetulnya cerita sedih untuk saya. Karena secara konsep itu sangat bagus gitu untuk ekonomi Indonesia gini kan. Tapi masalahnya tuh bertubi-tubi gini. Jadi dari yang pertama kita ngomong secara umum aja masalah yang dihadapi oleh bisnis di Indonesia gini. Yeah. Dulu sewaktu Pak Jokowi berhasil menggolkan undang-undang omnibus, itu kan tujuannya untuk breakthrough gitu kan, banyak halangan-halangan, rintangan-rintangan orang berbisnis. Benar. Itu ingin dibabat semua dengan undang-undang omnibus gitu kan. Ternyata masuk Mahkamah Konstitusi kalah. Dikatakan undang-undang itu defektif ini kan, jadi dikasih waktu 1 tahun, Pak Jokowi harus merubah. Kalau 1 tahun nggak dirubah, undang-undang itu gugur dengan sendirinya. Nah, jadi dari situ aja udah kelihatan, di samping beberapa provisinya sebetulnya nggak terlalu efektif juga sih dalam pendapat saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, contoh yang sedih nih di daerah, kalau teman-teman tahu daerah pantai utaranya Pulau Jawa itu sebetulnya udah sangat rentan untuk tenggelam ini kan, karena erosi. Kita lihat juga di Jakarta lah. Ini cerita lama udah dari zamannya waktu Ahok masih gubernur Jakarta gitu kan. Jadi beberapa bulan terakhir ini Pantura Jawa di Jawa Tengah itu terendam air gini, sehingga banyak kegiatan industrial land kan membutuhkan pelabuhan juga gini kan. Terus tiba-tiba pelabuhannya nggak berfungsi. Itu yang membuat susah. Jangankan bukan hanya industrial land yang dekat pantai ya, industrial land yang di tengah-tengah pulau pun itu at the end of the day kan dia juga perlu kirim barangnya gini kan. Nah kalau seandainya kirim barang melalui kapal itu tidak berfungsi dengan baik, dia di-reduce, terpaksa hanya transport melalui truk. Itu mahal loh. Jadi kalau sewaktu saya dulu komisaris independen di OSIP Indonesia, salah satu transportasi yang paling murah untuk kita itu dengan kereta api. Nah, jadi kalau seandainya itu semua nggak jalan nih, jadi untuk saya sih ya konsepnya bagus gitu, cuma infrastrukturnya kurang mendukung kali ya. Suatu hari dia akan sukses, mungkin nggak tahun ini kali. Iya. Oke. Nah mungkin nih ada. Nah ini sebenarnya tadi udah dijawab belum sih? Kalau dipilih salah satu komoditas sebaiknya pilih yang mana? Kayak tadi udah gak sih kira-kira? Kalau saya sih coal ya. Kalau komoditas katanya dari sekian banyak, pilihnya mana mungkin lihatnya? View saya sih jangan pilih satu. Oh, tetap jangan pilih satu. Pendekatan portfolio tuh lebih aman, betul. Iya. Nah kalau nggak satu tuh metal atau coal atau oil, lebih condong kemana? Untuk saya portfolio. Jadi karena tadi saya katakan position sizing itu juga harus mengingat sektornya gini kan. Sebetulnya yang lebih penting itu drivernya apa sih? Harga sahamnya itu di-drive oleh apa gini. Jadi kalau drivernya sama, ya meskipun dia 10, 20, 30 saham itu sebetulnya satu seri gitu menurut saya. Jadi lebih baik kalau drivernya itu beberapa yang beda-beda. Mungkin jadi kayak gini ya, misal the biggest market cap daripada sektor itu. Misalnya coal yang paling gede siapa? Adaro, ya kita ambilnya itu gitu misalnya. Oke, kalau pendekatan itu seperti saya sampaikan, kitanya sendiri banyak fund kita yang momentum fund sih. Jadi kita melihat pergerakan harga sahamnya gitu. Oke. Iya. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Pak John menggunakan momentum untuk trading, boleh share sedikit bumbu dapur menggunakan indikasi apa? Oke. Momentum itu sebetulnya hanya mengatakan
pergerakan harga saham gini kan, naik atau turun berapa persen. Iya. Nah, jadi ada 1001 cara yang lain-lain gitu, gimana caranya mengukur momentum. Dan juga ada pertanyaan momentum untuk periode berapa lama gini. Sekedar sharing aja untuk teman-teman, debat yang paling besar itu kita mau memakai momentum yang jangka panjang atau kita ingin memakai momentum yang jangka pendek. Nah, salah satu paper yang sangat bagus ya untuk tema ini, nanti saya bisa kirimkan ke Rita juga gini untuk di-share kalau mau. Papernya ini tanya antara yang disebut slow momentum, jadi dia 1 tahun gini kan, dia tanya hari ini dibanding 1 tahun yang lalu itu naik berapa persen gitu. Dan kemudian dia bandingin misalnya 200 saham gini kan, diambil yang top 10% dari 200 saham itu gitu, berdasarkan slow momentum hari ini dibanding 1 tahun yang lalu. Atau fast momentum hari ini dibanding 1 bulan yang lalu gitu. Ceritanya sama, ambillah universe-nya sekian 200 saham, ambil 10% yang paling top. Nah, mana yang mau dipilih? Slow momentum atau fast momentum? Nggak selalu sama nih jawabannya, gitu kan? Jadi paper ini sebetulnya membahas gimana caranya kita membedakan lebih bagus kita ambil yang slow atau kita ambil yang fast. Jawaban dia adalah volatility, yang tadi saya katakan volatility targeting gitu. Jadi dia melihat volatility-nya pasar secara keseluruhan karena dia punya konsep volatility itu bisa memberitahu kita pasarnya mau rontok atau enggak gitu. Jadi kalau masalahnya dengan yang slow momentum yang ambil 1 tahun yang lalu ini kan, kenaikan harga dalam 1 tahun yang lalu, masalahnya dengan yang slow itu dia untuk berubah arah juga slow sekali. Jadi bisa-bisa IHSG-nya udah minus 15%, lalu dia bilang, oh ya, kan ternyata market rontok. Jadi lambatnya luar biasa. Nah, masalahnya yang fast, memang sih dia cepat keluar. Tapi masalahnya kan market itu kan sering naik turun ini kan. Jadi kalau kita pakai yang fast momentum, akhirnya kita sendiri ketampar-tampar gini, masuk keluar. Gitu. Jadi dari sisi investasi, momentum itu sebetulnya penuh dilema sih. Jadi ada saat-saat di mana sebetulnya slow momentum itu lebih efektif, ada saat-saat di mana fast momentum lebih efektif. Pertanyaannya gimana caranya kita tahu, gitu kan? Nanti saya share papernya ke Rita, teman-teman yang tertarik boleh baca sendiri. Ya, nanti aku share lagi di grup ya, dan mungkin di Telegram juga kali ya. Nah, terus mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya, habis itu kita harus karena waktunya terbatas nih buat Pak John juga nih, weekend masih mau bantu kita untuk memberikan insight yang sangat berharga. Pak John, untuk sektor rokok di Indonesia bagaimana? Apakah udah dikonsider untuk masuk dalam bucket reksadana Pinnacle? Jujur kebetulan saya pegang AMSP sih, tapi terus terang bukan alasan fundamental ya, karena dari sisi statistik, dari sisi momentum trading, momentum investing, dia lagi perform well gini. Secara umum, rokok itu selalu punya momok, yaitu dia dijadikan sapi perah gini kan oleh pemerintah Indonesia. Setiap saat pemerintah Indonesia perlu penerimaan pajak lebih tinggi, ya cukai rokok naiknya tajam. Nah, jadi karena pemerintah Indonesia lagi happy luar biasa saat ini, kalau nggak salah 4 bulan yang pertama atau 3 bulan yang pertama itu budget pemerintah surplus gitu kan, gara-gara commodity boom tadi gitu. Jadi dia pendapatan dari ekspor tax itu luar biasa besar. Artinya pemerintah juga nggak terlalu perlu duit gitu, penerbitan bonds nggak akan terlalu kencang, kenaikan cukai rokok juga nggak akan terlalu kencang. Jadi kalau purely ngelihat dari alasan itu pun sebetulnya juga tiba-tiba sektor rokok menarik. Oke. Noted, ini menarik. Nah, kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya, bahas WIRG, prospek metaverse. Nah, ini ada view nggak? Ini soalnya stok yang agak unik ya. Kebetulan kita kemarin baru menghadirkan, dan saya juga baru belajar mengenai prospek-prospek di metaverse tadi dan produk-produknya WIR ya. Buat aku sih menarik ya, karena something yang baru buat aku belajar nih. Nah, kalau menurut Pak John sendiri, gimana sih prospek ke depan untuk mungkin dunia metaverse itu sendiri? Yang ini saya pas ya, karena pendapat pribadi saya nggak bagus sih. Cuma
saya perlu belajar lebih banyak gini. Terus terang saya belum terlalu tahu sekali tentang BIRG. Jadi untuk menjawab dengan konkret saya merasa kurang terinformasi. Iya. Oke. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, kita mungkin take picture. Teman-teman, thank you pertanyaannya, banyak banget pertanyaannya, bagus-bagus. Cuman kita juga nggak bisa accommodate semua nih, karena ya waktunya terbatas dan kita juga udah banyak belajar nih hari ini. Mungkin teman-teman bisa buka webcamnya, kita akan take picture kenang-kenangan dengan Pak John. Ini banyak banget komen-komen positifnya. John, Terima untuk kasih. Terima banyak kasih. banget yang katanya gini, terima kasih Pak John, dan Pak John boleh minta paper dari World Bank soal properti Indonesia yang tadi dibahas. Boleh nanti jadi saya akan kirim 2 paper nih ke Rita. Yang pertama World Bank report tentang properti, terus yang kedua soal fast dan slow momentum tadi. Oke, teman-teman, webcamnya saya minta tolong untuk dibuka, jadi nanti di foto kelihatan mukanya nih. Pak John dan Bu Rita, terima kasih, acaranya sangat bagus dan bermanfaat.